maksiat mata. Maksiatnya apa? Apa maksiat mata? Makan daging. Makan daging haram? Enggak. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat, melihat kesalahan orang lain, ngintip kesalahan orang lain, itu adalah maksiatnya. Ya. Dan orang ketika melihat orang lain berbuat, di situ biasanya dia akan melihat, mencari kesalahan-kesalahan. Ya. Dan ini sudah sangat populer sekali. Kita lihat misalnya, bahkan ceramah, video pun dipotong-potong, dicari mana kesalahan-kesalahannya, diviralkan setelah itu. Nah, itu awalnya dari mana? Dari maksiat mata ini. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, maka akan membawa orang kepada kehancurannya. Maka cara mujahadahnya seperti apa? Cara mujahadahnya itu bukan hanya dengan tutup mata, bukan begitu. Tapi apa? Kita sibukkan mata ini, jangan sampai dia sibuk dengan yang tidak baik. Nah, karena kalau kita merem aja, sementara hati tetap mendorong, nafsu tetap mendorong, lama-lama buka juga. Tapi caranya apa? Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau sibuk baca mushaf atau baca Al-Quran, kira-kira ada kesempatan gak untuk ngintip-ngintip dan lain sebagainya? Ya nggak ada. Maka cara mujahadahnya adalah dengan menyibukkannya dengan kebaikan-kebaikannya. Dengan kebaikan-kebaikannya itu apa? Dengan membaca Al-Quran, membaca kitab, melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah para ulama, sholihin dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk menyibukkan mata agar dia tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak baik. Telinga, maksiat telinga itu apa? Melihat yang haram. Tidak, mendengar hal-hal yang diharamkan. Yaitu apa? Mendengar riba, mendengar adu domba, mendengar kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, cara bermujahadahnya, cara menjaganya bagaimana? Bukan dengan tutup telinga begini, tidak, tetapi dengan kita sibukkan dengan cara mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar nasihat-nasihat, mendengar ceramah, mendengar ilmu dan lain sebagainya. Maka kalau udah disibukkan dengan kebaikan, nggak akan ada waktu untuk berbuat keburukan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, an-nafsu in lam tashghalha bil khair syagalatka bil ma'siyah. Nafsu ini kalau kamu enggak sibukkan dengan kebaikan, dia yang akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Oleh sebab itu orang kalau dia bisikan-bisikan berbuat dosa itu kapan? Ketika dia sedang sendiri. Ketika dia sedang sepi, enggak ada orang. Oleh sebab itu orang kalau mau berbuat tidak baik kan tengok kanan, tengok kiri, enggak ada orang. Jadi situ inna syababa wal faragha wal jidah mafsadan lil mar'i ayyam. Jadi masa muda, masa kosong, masa kaya itu adalah masa-masa yang merusak bagi seseorang apabila dia tidak dapat mengendalikannya.